أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sikap menghormati manusia dan tidak merendahkan mereka. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang kesombongan. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti tawadhu kebalikannya. Kalau sombong meremehkan manusia, maka tawadhu adalah sikap menghargai manusia. Dan puncak ketawaduan adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, dan dikatakan juga oleh Yusuf bin Asbab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, bahwa puncak dari ketawaduan antakhruj min manzilik wala yalqa ahadan illa ra'aita annahu khairun mink. Puncak dari ketawaduan adalah ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu tidaklah Anda melihat seorang pun kecuali Anda merasa dia lebih baik daripada Anda, dia lebih takwa daripada Anda, dia lebih beriman daripada Anda, dia lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Ini puncak dari ketawaduan, ketika kita merasa diri kita tidak sebaik orang lain lebih bertakwa dari kita. Ketika kita menatap saudara kita sebelah kanan kita meyakini atau kita merasa dia lebih bertakwa daripada saya. Ketika kita melihat saudara kita yang duduk di sebelah kiri kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, maka yang kita toleh adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Itu adalah sikap orang yang mencapai puncak ketawaduan, ketika dia merasa orang lain lebih baik daripada dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dan ini yang harus kita latih, yang harus kita camkan. Kita harus hilangkan segala jasa-jasa kita tentang diri kita. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak melihat dirinya punya keutamaan. Wa akbarun nasi fadla man lam yara fadlahu. Dan orang yang jasanya paling besar, kedudukannya paling tinggi adalah orang yang merasa tidak punya kedudukan. Itu ketawaduan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita melihat saudara kita, camkan baik-baik, dia lebih baik daripada kita. Makanya ulama mengatakan, kalau kita melihat ada orang lebih muda daripada kita, pola pikir kita yang kita gunakan adalah orang ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Ya tidak? Ya kan lebih muda. Berarti baliknya duluan siapa? Duluan kita. Berarti dosanya lebih sedikit dia, karena durasi baliknya lebih banyak kita. Lalu ketika kita melihat orang lebih tua daripada kita, pola pikir yang harus kita gunakan apa? Dia lebih banyak beribadah daripada saya. Kenapa? Karena usianya lebih tua. Otomatis sholat wajibnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih banyak, qiyamul lailnya lebih banyak, karena malam-malam yang ia habiskan, malam-malam yang ia lalui lebih banyak daripada malam-malam yang kita lalui. Jadi pola pikirnya seperti itu, bukan dibalik. Ngeliat orang lebih muda, oh saya kan lebih banyak qiyamul lailnya, Anda tuh masih anak kemarin sore. Ngelihat orang yang tua nih kayaknya banyak dosa nih. Dan jangan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru pola pikirnya kita balik ketika melihat orang yang lebih tua. Kita melihat orang yang lebih banyak sholat subuh daripada kita, yang lebih banyak sholat maghrib daripada kita. Jadi
Anggaplah kita nggak pernah bolong salat maghrib, dan dia juga nggak pernah bolong. Tapi karena dia lebih tua, salat maghribnya lebih banyak siapa? Lebih banyak dia, karena dia lebih tua umur. Jadi tetap merasa orang lain lebih baik daripada kita. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin sekalian, tidak ada alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ada alasan menganggap diri kita lebih bertakwa daripada orang lain. Tidak ada alasan untuk menyatakan diri kita lebih soleh daripada orang lain. Kenapa? Karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita tidak tahu amal ibadah yang telah ia kerjakan secara detail. Untuk mengatakan diri saya lebih baik daripada Anda, kita harus melakukan studi komparasi, iya apa tidak? Membandingkan. Yang namanya membandingkan butuh data. Sekarang kita punya data sholat orang tersebut. Oke, kita punya data tentang sholat 5 waktu. Anda bisa pastikan bahwa bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat rawatibnya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sholat witirnya. Kita tidak tahu bagaimana tetangga kita sholat taraweh, atau sholat lail, atau sholat qiyamul lail. Kita tidak bisa pastikan bagaimana sahabat kita sholat duha. Kita tidak bisa pastikan berapa ayat yang dia baca setiap hari. Kalau kita tidak punya data tersebut, maka kita tidak bisa membandingkan. Oleh karena itu, apa hak kita mengklaim diri kita lebih suci daripada dia, diri kita lebih bertakwa daripada dia, diri kita lebih soleh daripada dia? Karena untuk membandingkan dan mengeluarkan sebuah kesimpulan kita lebih baik daripada dia, kita harus melakukan riset. Kita harus tahu bagaimana ibadahnya. Dan siapa yang tahu ibadah seseorang? Antum punya kamera CCTV di rumah tetangga antum yang antum bisa monitor? Gak punya. Jadi kalau kita nggak punya data seperti itu, apa alasan kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang? Walaupun kita sering ngaji, atau ngaji nggak pernah putus, tapi siapa tahu amal. Betapa banyak orang ngaji tapi tidak diamalkan. Betapa banyak orang ngaji tidak sholat lail. Betapa banyak orang ngaji bolong-bolong sholat 5 waktunya. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin diri kita lebih bertakwa daripada orang lain? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anggaplah amalan-amalan kita lebih banyak daripada dia. Sholat lail kita lebih banyak daripada dia, tahajud kita lebih banyak daripada dia, khataman Quran kita lebih banyak daripada dia. Kira-kira sudah bisa belum kita mengklaim diri kita lebih soleh daripada dia? Sudah bisa? Kenapa belum? Karena kita tidak tahu amalan hatinya. Kita tidak tahu amalan hati seseorang. Bisa jadi qiyamul lailnya kita yang unggul, puasa Senin Kamisnya kita yang menang, tapi keikhlasannya dia yang menang. Mana yang lebih baik? Yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang menarik tentang masalah ini. Di antaranya, ketika sebagian ulama, di antaranya saya pernah mendengar langsung dari salah satu murid Syekh Albani rahimahullah, Syekh Walid, yang sekarang berada di Madinah. Beliau bertanya pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, siapa yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Kalau antum ditanya, jawabannya siapa? Yang paling mulia di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Pertanyaan kedua, mana yang paling banyak ibadahnya, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As lebih banyak ibadahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salah. Abu Bakar tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan salat beliau atau dengan puasa beliau. Artinya apa? Salat dan puasa Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Jadi biasa-biasa saja, sesuai standar. Bukan standar kita ya, bukan. Oh berarti sama dengan saya dong Ustadz. Bukan. Ini sahabat, kita sedang berbicara generasi terbaik. Jadi
sesuai standar. Namun kata Al-Imam Abu Bakar Muzani mengatakan, namun yang membuat beliau unggul dan menjadi sahabat terbaik, bahkan menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, sesuatu yang kokoh di dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, sekali lagi kita tidak boleh merasa diri kita lebih suci daripada orang lain, lebih bertakwa kepada orang lain, lebih soleh daripada orang lain, dan tidak ada alasan kita untuk mengklaim seperti itu. Dan di antara faktornya kita sudah menjelaskan, atau kita sedang menjelaskan faktor yang kedua, yaitu karena bisa jadi kita lebih unggul dari segi penampilan, lebih unggul dari segi ibadah, lebih unggul dari segi zikir, lebih unggul dari segi puasa, tapi belum tentu amalan hati kita lebih baik daripada dia. Mungkin penampilan dia biasa saja, mungkin sholat duhanya jarang dia lakukan, mungkin ia hanya mengerjakan sholat witir pada waktu malam, namun keikhlasannya melampaui keikhlasan kita, tawakalnya kepada Allah melampaui tawakal kita, yakinnya kepada Allah melampaui keyakinan kita. Dan kita sudah jelaskan bahwa sebagian para ulama membandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Amr bin As. Secara kedudukan tidak ada yang meragukan bahwa Abu Bakar lebih unggul daripada Abdullah bin Amr bin As. Namun ternyata hadirin sekalian, dari sisi ibadah, dari sisi amalan, Abdullah bin Amr bin As lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani. Beliau mengatakan Abu Bakar tidak mengungguli para sahabat yang lain dengan sholatnya atau dengan puasanya, namun apa yang ada di dalam hatinya. Abdullah bin Amr bin As adalah ahli ibadahnya para sahabat. Beliaulah orang yang ada di hadapan Nabi kita SAW ketika Nabi mengatakan, sum yauman walaka ajru ma baqi. Berpuasalah satu hari, puasa sunnah, maka engkau akan mendapatkan pahala di hari-hari yang lain. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, tambah. Enggak puas beliau ini, belum minta tambah lagi. Lalu kata Nabi, yaumain. Ya, kalau begitu puasalah 2 hari, puasa sunnah 2 hari dalam sebulan. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, tambah lagi. Jangan cuma 2 hari, 2 hari terlalu sedikit. Akhirnya Nabi tambah lagi. Terus demikian sampai Nabi harus mengatakan, sum afdalas siyami indallah sauma Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasalah, puasa sunnah terbaik di sisi Allah, yaitu puasa apa? Puasa Nabi Daud. Bagaimana caranya? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa selang-seling, hari ini puasa, besok berbuka. Lusa puasa, besok lusanya lagi berbuka. Dan begitu seterusnya. Jadi puasanya Abdullah bin Amr bin As, puasa Nabi Daud. Dan dalam riwayat beliau kerjakan ini sampai beliau tua. Itu baru puasanya. Khatamannya bagaimana? Beliau adalah orang yang berada di sisi Nabi ketika Nabi bersabda, Iqra'il Qur'an fi syahr. Hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Ini perintah yang susah atau berat hadirin? Menurut antum gimana? Bisa nggak antum menghatamkan Al-Quran 1 bulan? Kalau Ramadan gampang, tapi kalau setiap bulan seperti itu susah, gak mudah. Kira-kira kalau antum ada di hadapan Nabi saat Nabi memerintahkan demikian, respon antum apa? Apa respon antum? Khatamkanlah Al-Quran selama 1 bulan. Rukhsahnya apa ya Rasulullah? Jadi pertanyaan pertama nyari rukhsah biar bisa nggak ngerjain. Tapi apa kata Abdullah bin Amr bin As? Beliau katakan, inna biquwah. Ya Rasulullah, kelamaan, aku bisa menghatamkan lebih dari itu.
Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu 20 hari, kelamaan ya Rasulullah. Lalu Nabi singkatkan lagi, kelamaan ya Rasulullah. Sampai Nabi harus mengatakan, la yafqahuhu man tidak akan bisa mentadabburi barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran aqalla min thalath, lebih cepat dari 3 hari. Semenjak hari itu Abdullah bin Amr bin As harus memperlambat tempo beliau yang biasanya mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari menjadi sekali dalam 3 hari. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Amr bin As, khatamannya 3 hari. Itu pun dalam tanda kutip dipaksa oleh Nabi SAW. Karena sebelum sabda ini beliau dengar, khatamannya berapa? Sehari sekali. Ada orang seperti itu di antara kita. Tapi dari sisi derajat, dari sisi keutamaan, lebih tinggi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Amalan hati. Amalan hati, hadirin sekalian. Jangan remehkan amalan hati. Dan karena faktor ini juga, seseorang yang tidak dikenal di dalam dunia ilmu menjadi tabi'in terbaik. Siapa tabi'in terbaik? Uwais Al-Qarni. Dalam hadis surat Imam Muslim, Nabi mengatakan afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais atau kama qala. Tabi'in terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Saya ingin bertanya, apakah beliau pakar fikih? Tidak. Antum pernah mendengar madhab Uwais Al-Qarni dalam ilmu fikih? Gak ada. Yang antum pernah dengar madhab Sa'id bin Musayyib? Apakah beliau pakar tafsir? Antum pernah dengar Uwais Al-Qarni mentafsirkan ayat ini seperti ini? Yang antum sering dengar ini qaul Mujahid, perkataan Mujahid, perkataan Tawus. Beliau biasa saja. Bahkan beliau adalah orang yang suka diolok-olok di kampungnya. Berbeda dengan Sa'id bin Musayyib, pakar hadis, pakar fikih. Beliau adalah murid langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbeda dengan Mujahid, beliau adalah murid langsung dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Uwais hanya menjadi salah satu warga yang suka diolok-olok oleh warga yang lain. Tapi apa yang membuat beliau begitu menonjol dan memuncaki seluruh tabi'in di generasi tersebut? Salah satu alasannya amalan hati. Beliau pernah punya penyakit kusta stadium 4 parah. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, tapi jangan 100%, tinggalkan seperti 1 dirham, agar beliau selalu ingat bahwa beliau punya penyakit dahulu dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup di antara kita begitu? Antum punya tumor, antum berdoa kepada Allah, tapi jangan disembuhkan semua ya Allah. Sisakan sedikit saja agar saya selalu ingat tentang nikmat kesehatanmu. Siapa yang bisa seperti itu sekarang? Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat, salah satu yang suka mengolok-olok dia itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu ia terkejut karena selama ini orang yang ia olok-olok adalah tabi'in terbaik dan orang yang dicari-cari Umar. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata kepada Umar, carilah orang yang bernama Uwais, dan kalau engkau mampu mintalah istighfar kepada dia. Mintalah agar dia beristighfar agar dosa-dosamu diampuni wahai Umar. Lalu orang ini kaget dan orang ini pulang ke kampung Uwais Al-Qarni lalu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau memberikannya. Kalau antum jadi Uwais Al-Qarni mau memberikan nggak? Antum diolok-olok orang, terus sekarang dia minta maaf, minta antum doa. Hah? Antum doakan tidak? Saya doakan. Doain apa? Biar sengsara Pak Ustadz. Uwais Al-Qarni tidak mau mendoakan kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kata dia, engkau jangan olok-olok diriku lagi.
Jadi sudah, mulai saat ini jangan olok-olok saya. Syarat yang kedua, jangan bilang siapa-siapa bahwa doaku mustajab. Subhanallah. Takut ria, menjaga keikhlasan. Coba kalau orang zaman sekarang, apa yang terjadi? Buka praktek. Orang nggak ada rekomendasi dari Nabi aja buka praktek. Ini udah dapat rekomendasi dari Nabi. Jangan bilang siapa-siapa. Dan tidak berapa lama dari kejadian hari tersebut, Uwais menghilang dan tidak ketahui entah kemana. Jadi hadirin sekalian, sangat mungkin terjadi jamaah lebih hebat daripada ustadznya, jamaah lebih bertakwa daripada ustadznya, jamaah lebih soleh daripada ustadznya. Lihat, yang dikalahkan oleh Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan, Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib bukan hanya ulama, tapi ubad, ahli ibadah. Sa'id bin Musayyib ahli ibadah, 40 tahun senantiasa mendengarkan adzan dari masjid. 40 tahun 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Dan 30 tahunnya sudah berada di masjid ketika adzan dikumandangkan. Ada orang seperti itu sekarang, 40 tahun gak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Dan 30 tahun diantaranya sebelum adzan sudah ada. Tapi kalah dengan Uwais Al-Qarni. Jadi sekali lagi, ini generasi terbaik setelah sahabat. Yang dikalahkan Uwais bukan orang-orang sembarangan, ahli ibadah, ahli ilmu, penghafal-penghafal hadis, ribuan hadis mereka hafal. Tapi yang justru menonjol Uwais Al-Qarni. Ini mengingatkan kita dengan sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi SAW, rubba hadirin, sebuah kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak. Jadi kalau kata rubba sudah diucapkan, kasusnya bukan 1-2 orang lagi, bukan 3-4 orang lagi. Ini banyak kasus. Nabi menggunakan kata rubba untuk membuka hadisnya. Kata Nabi, rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, madfu'in bil abwab. Kalau ia mengetuk rumah warga dan masyarakat, maka mereka tidak ada yang mau membukakan untuk orang tersebut. Dia ngetok rumah kita, kita ngintip, ya ini orang lagi, paling minjem duit. Jadi udah underestimate, sudah meremehkan karena penampilannya nggak meyakinkan, rambut berantakan, tubuh penuh dengan debu, madfu'in bil abwab, ditolak oleh orang. Tapi apa yang terjadi? Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Sekali dia berdoa kepada Allah, langsung Allah ijabah. Mengetuk pintu manusia tidak diterima, mengetuk pintu langit langsung dikabulkan oleh Allah. Dan sekali lagi Nabi membuka hadis ini dengan kata-kata rubba, artinya banyak orang seperti itu. Bukan 1-2 orang, banyak orang yang diremehkan, tapi begitu dia meminta kepada Allah diijabah oleh Allah. Hadirin sekalian, jangan meremehkan orang. Ustaz, bagaimana kalau orang tersebut pelaku kemaksiatan atau pelaku kebid'ahan, boleh nggak kita remehkan? Tidak boleh. Saya ingin bertanya hadirin sekalian, dosa selain syirik ada peluang diampuni Allah apa tidak? Ada peluang diampuni? Ada. Bid'ah yang non syirik ada peluang diampuni? Ada, selama bukan syirik. Jadi bisa jadi dosanya diampuni Allah, lalu kita remehkan, justru kita terjatuh ke dalam dosa sombong yang akan membuat kita diazab di dalam api neraka. Bukankah kita ingat hadis Bukhari ketika ada seorang pezina, Baghiyun min baghaya Bani Israel, seorang bukan pezina ya, pelacur dari pelacur Bani Israel. Lalu ia melihat seekor anjing yang tawaf mengitari sebuah sumur. Dia kehausan, tapi dia tidak bisa berbuat apapun, karena apabila seekor anjing itu masuk ke dalam sumur, dia bisa minum, namun dia tidak bisa naik kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Fanaza'at muqaha, dia buka sepatu bootnya, lalu pelacur itu masuk ke dalam sebuah sumur itu, lalu ia ambil air dengan sepatu bootnya dan ia keluar lagi dan ia berikan kepada
seekor anjing. Apa kata Nabi SAW? Faghufira laha bihi. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Pelacur, bukan pezina. Ini sudah komersil. Ini prof. Bukan hanya zina suka sama suka atau sekali dua kali. Ini profesi. Allah ampuni dosa-dosanya karena perbuatannya ini. Apa penjelasan Syekhul Islam? Apa penjelasan Ibnu Hajar dalam masalah ini? Karena jangan salah paham ya. Jangan pulang dari sini memutuskan untuk berzina. Kenapa? Karena tetangga saya punya anjing, Ustadz. Kan begitu, tinggal saya kasih minum, kasih susu, insya Allah dosa-dosa saya habis. Tidak, inti hadis ini bukan kasih minum anjing. Kata para ulama, inti hadis ini keikhlasan. Karena keikhlasannya lah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ikhlas? Yang dia tolong anjing. Anjing selucu-lucunya nggak mungkin mengatakan jazakumullah khairan atau syukron katsiran. Anjing nggak bisa traktir makan antum. Anjing nggak punya karir. Kalau antum nolong orang, mungkin antum ada harapan dia menjadi pejabat. Nanti ketika jadi pejabat ingat kita. Anjing nggak punya kesempatan jadi pejabat. Anjing nggak mungkin terpilih dalam 2014, nggak mungkin. Anjing. Dan ketika dia tolong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada saksi mata yang melihat dan bisa memuji wanita tersebut. Dia tolong sendirian. Oleh karena para ulama mengatakan intinya bukan memberikan minum anjing, tapi intinya keikhlasan. Jadi bisa jadi orang yang kita lihat pelaku kemaksiatan ini pelacur loh. Jadi bisa jadi penampilannya belum syar'i, seorang wanita yang masih mengumbar aurat, tapi dia punya amalan yang sangat ikhlas yang bisa membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sedangkan kita remehkan dia, berarti kita sombong. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Jadi jangan remehkan orang walaupun penampilannya belum islami, walaupun belum mengikuti sunnah Nabi SAW. Selama tidak melakukan syirik, dia masih punya peluang diampuni oleh Allah. Bisa jadi yang kita remehkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan akhirnya kita terkena dosa kesombongan. Jangan remehkan orang. Jangan remehkan orang. Alasan yang terakhir, anggap saja amal-amal kita lebih banyak daripada dia. Dan amalan hati kita lebih bagus daripada dia. Keikhlasan kita lebih bagus daripada dia. Lalu tawakal kita lebih bagus daripada dia. Takut kita lebih takut daripada dia. Harapan kita lebih berharap daripada dia. Amalan hati kita lebih bagus daripada dia. Bolehkah kita meremehkan orang? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena pertandingan belum berakhir, perlombaan belum usai. Fastabiqul khairat. Islam memberikan konsep perlombaan dan kita belum menyentuh garis finish. Kita belum tahu bagaimana kondisi kita saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dan kita tidak tahu bagaimana kondisi dia pada saat dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Mungkin pada detik ini dia menentang dakwah, mungkin pada saat ini dia memfitnah kita, mungkin pada saat ini dia menjelek-jelekan ajaran sunnah Nabi SAW. Tapi kita tidak tahu hasil akhirnya. Kita tidak tahu bagaimana di akhir hayatnya. Bisa jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita justru mengendur, justru kita down, kita turun dan kita kembali kemana pada saat kita tidak mengenal dakwah ini. Sangat mungkin terjadi. Saya ingin bertanya kepada antum semua, siapa yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Bilal bin Rabah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan? Siapa yang pertama kali masuk Islam? Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah sudah mengucapkan la ilaha illallah, Umar masih sibuk menyiksa umat Islam. Umar masih sibuk menganiaya umat Islam. Bahkan saking sadisnya, sebagian menyeletuk apa? La yuslimu Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar nggak bakalan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Bayangkan, artinya mustahil. Levelnya tuh keledai. Sebagaimana keledai nggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, Umar nggak bakalan mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan keledai, saking sadisnya, saking angkernya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Bayangkan keledai. Kalau orang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya masuk Islam, masih ada harapan. Karena burung kakak tua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Iya nggak? Kalau orang mengatakan Umar nggak akan masuk Islam sampai burung beonya masuk Islam, masih ada harapan. Karena burung beo bisa mengucapkan la ilaha illallah. Benar loh. Saya tahu ada burung kakak tua bisa baca surat Al-Ikhlas sampai idghamnya bagus.
Beneran ada, karena tinggalnya di samping musola. Beneran ada ini, bisa adzan. Jadi kalau disamakan dengan burung kakatua, burung beo masih ada harapan. Tapi ini keledai udah nggak ada harapan. Kenapa? Karena sadisnya Umar bin Khattab pada saat itu. Makanya pada saat itu, kalau kita ketemu Umar bin Khattab, lalu nggak digebukin, nggak dipukulin, kita pulang dalam kondisi terharu. Oh, baik banget Umar bin Khattab. Kenapa saya lewat beliau nggak digebukin? Bayangkan antum pernah ketemu orang seperti itu? Kita kan terharu kalau dikasih uang, kalau dikasih hadiah. Ini saking galaknya, kita nggak diapa-apain, kita bisa terharu biru dari Umar bin Khattab. Tapi pertanyaan terakhir saya, siapa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab atau Bilal bin Rabah? Umar bin Khattab, tanpa mengurangi kedudukan Bilal bin Rabah, tapi kita sepakat manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar dan setelah para nabi dan rasul adalah Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi orang yang selama ini kita lihat memusuhi Islam, ini ingat, Umar memusuhi Islam. Jadi bisa jadi sekali lagi orang yang kita lihat selama ini memerangi dakwah, menjelek-jelekan sunnah Nabi, memfitnah dan mendiskreditkan, menyudutkan, bisa jadi bulan depan dia berubah, bisa jadi tahun depan dia hijrah, bisa jadi 5 tahun yang akan datang dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ketika dia mengikuti sunnah, dia lebih hebat daripada kita. Sangat mungkin, karena sejarah sudah membuktikan. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kekalahan umat Islam di perang Uhud? Siapa yang paling bertanggung jawab dari orang-orang kafir Quraisy yang membuat 70 sahabat menjadi syuhada? Siapa yang paling bertanggung jawab? Ada 2 orang. Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan perang dan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda pada saat itu. Dan camkan baik-baik, dua-duanya masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Musuh kita tidak lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. 70 sahabat syuhada perang Uhud. Hamzah meninggal. Allahu Akbar. Tapi masuk Islam. Setelah itu masuk Islam, dan Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang andalan Nabi SAW. Sehingga gelar beliau apa? Sayfullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi sangat mungkin orang yang selama ini memerangi kita, bulan depan membantu kita. Di perang Uhud, Khalid bin Walid mencari kepala Nabi SAW. Namun setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang pertama kali membela kepala Nabi SAW. Jadi jangan meremehkan orang. Bisa jadi yang kita remehkan justru menjadi pahlawan dakwah ini. Bisa jadi yang kita remehkan bisa jadi lebih berarti daripada kita. Karena sejarah sudah membuktikan. Jadi tidak ada alasan kita meremehkan orang, walaupun sekarang orang itu masih bermaksiat. Jadi ketika kita melihat seseorang itu penampilannya belum sesuai dengan sunnah atau amalannya belum sesuai dengan sunnah, jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena bisa jadi mereka bertaubat.